Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Nah, semoga di long weekend pada kesempatan hari ini kita selalu diberikan kesehatan ya, dan selalu semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari pastinya. Nah, lama banget saya nggak update tentang video ya. Biasanya video musik, ngevlog. Nah, kali ini saya akan memberi wawasan ya, kita belajar bareng-bareng yaitu tentang majas atau gaya bahasa nih yang sering keluar di ujian semester. Nah, biasanya majas atau gaya bahasa ini sering keluar di jenjang SMP sampai SMA, pastinya di materi bahasa Indonesia. Nah, nanti kita belajar tentang jenis-jenis majas atau gaya bahasa beserta contohnya. Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita masuk di pengertian majas ya, teman-teman dan adik-adik semua yang mau belajar tentang majas. Nah, sebelum ke pengertian majas, sebenarnya ya untuk wawasan aja nih, majas atau gaya bahasa itu sebenarnya ada 100 nama majas, seratusan lebih, yang terdiri dari beberapa jenis ya, tetapi sebenarnya ada seratusan majas. Tetapi di kesempatan kali ini kita belajar bareng-bareng yaitu 5 majas saja ya, 5 majas saja atau 5 majas yang sering keluar di ujian semester SMP maupun jenjang SMA, pastinya di materi bahasa Indonesia gitu ya. Sebenarnya banyak yang bilang bahasa Indonesia itu bikin ngantuk, males bacanya, mending nonton drama Korea gitu ya. Kadang-kadang kan siswa-siswi kalau disuruh membaca itu males banget. Nah, sebenarnya trik cepat mengerjakan bahasa Indonesia yaitu kalian harus baca dulu soalnya. Jadi poin pertama itu harus baca soalnya. Jangan dibaca bacaannya dulu kalau kalian membaca bacaannya. Nah, terus ke soalnya. Nah, lupa nih. Tadi apa ya? Nah, membaca lagi bacaannya. Jadi istilahnya kalian bisa hemat waktu gitu ya. Jadi dibaca soalnya dulu. Oh, soalnya poin pentingnya yang dicari ini. Nah, baru masuk ke bacaannya gitu ya, atau wacananya. Oke, langsung saja pengertian majas. Nah, majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Hal ini bertujuan membuat pembaca mendapat efek tertentu dari gaya bahasa tersebut yang cenderung ke arah emosional. Biasanya, majas bersifat tidak sebenarnya alias kias ataupun konotasi. Nah, jadi yang dimaksud majas itu istilahnya untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Jadi, kiasan itu sama saja konotasi ya. Kalau denotasi itu makna sebenarnya. Gitu ya, teman-teman. Majas yang pertama yaitu majas personifikasi. Nah, cara cepatnya ya person gitu aja kan ya. Person itu kan artinya personal, manusia. Tetapi arti atau pengertian yang spesifik yaitu majas personifikasi adalah gaya bahasa yang menyatakan benda mati sebagai sesuatu yang seolah-olah hidup layaknya manusia. Jadi dapat ditarik simpulan nih, majas personifikasi itu majas benda mati seolah-olah hidup gitu aja ya. Cara cepatnya majas personifikasi adalah benda mati yang seolah-olah seperti manusia. Contohnya nih, nah contohnya ada rumput-rumput yang bergoyang, mobilku batuk-batuk. Nah, bagaimana nih analisanya? Rumput-rumput yang bergoyang. Nah, ada kata bergoyang ya. Yang bisa bergoyang kan Mbak Inul Daratista. Nah, artinya kan manusia ya. Jadi semua manusia itu bisa bergoyang. Kalau rumput-rumput bergoyang itu kan
imajinatif gitu loh ya. Oh, berarti rumput-rumput yang bergoyang itu artinya benda mati seolah-olah hidup. Seperti itu analisanya. Mobilku batuk-batuk. Nah, yang bisa batuk-batuk kan manusia. Nggak mungkin kan mobil bisa batuk-batuk, itu hanya kiasan juga. Jadi mobilku batuk-batuk, yang bisa batuk itu manusia. Oh, berarti ini majas personifikasi. Karena kan mobil itu benda mati. Kan hidup, Mas. Iya, hidup. Kalau dihidupin manusia. Jadi seperti itu ya istilahnya ya. Jadi gampang banget contoh dari majas personifikasi. Oke, lanjut masuk di nomor 2 ya, yaitu majas metafora. Nah, majas metafora adalah pemakaian kata yang bukan sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang menggambarkan persamaan atau perbandingan. Nah, seperti adik-adik dan teman-teman yang bisa diketahui ya, jadi majas metafora dan majas simile itu saudaraan. Jadi kalau majas metafora itu lebih ke perbandingan langsung, sedangkan majas simile itu perbandingan tidak langsung. Nanti di majas simile nanti pada nomor 5 ya, nanti saya jelaskan juga. Jadi majas metafora itu perbandingan langsung dan gampang banget karena ada cara cepatnya dari saya, yaitu ada 2 cara cepat. Yang pertama yaitu menggunakan frasa idiomatik. Nah, apa pengertian dari frasa idiomatik? Ada kata frasa. Frasa itu 2 kata ya. Jadi frasa itu 2 kata. Idiomatik, arti. Jadi pengertian frasa idiomatik 2 kata yang mempunyai arti. Contohnya, buah tangan. Nah, Dewi malam. Bunga desa. Kan ada 2 kata kan? Buah tangan. Buah dan tangan. Mempunyai arti juga. Buah tangan itu oleh Dewi malam. Nah, Dewi malam itu bulan, ya kan? Bunga desa. Nah, bunga desa itu wanita yang paling cantik di desa. Misalkan ada bunga kecamatan, ya nggak ada. Adanya ya cuma bunga desa ya. Nah, jangan dikaitkan ada bunga kecamatan, bunga kabupaten, bunga provinsi. Nah, nggak masuk nih. Nah, ini bunga desa itu emang dari awal memang sudah bunga desa dan ada pengertiannya. Jadi seperti itu ya. Cara cepat nomor 2 pada majas metafora yaitu memakai kata adalah. Jadi kalau ada kata adalah itu biasanya juga majas metafora. Nah, contohnya buku adalah jendela dunia. Cinta adalah pengorbanan. Nah, buku adalah jendela dunia, ada kata adalah. Nah, kan ada pembandingnya ya. Ada pembanding dan yang dibandingkan. Cinta adalah pengorbanan, sama ada pembandingnya dan yang dibandingkan. Tapi nggak semua kata adalah itu termasuk metafora. Nah, misalkan nih, karnivora adalah hewan pemakan daging. Nah, jadi itu bukan metafora, itu malah condongnya ke definisi. Jadi kalau ada kata adalah itu seperti puisi, bersifat kepuitisan gitu ya. Jadi adalah ada kata frasa idiomatik dan kata adalah. Gampang kan? Nomor 3, majas hiperbola. Cara cepatnya ada hiper nih. Hiper itu kan tinggi, melebih-lebihkan gitu ya. Majas hiperbola merupakan majas untuk mengungkapkan suatu hal secara berlebihan. Bahkan tidak jarang pada kalimat ungkapan majas hiperbola ini tidak masuk akal. Istilahnya terlalu over, alay gitu kan ya, zaman anak sekarang. Contohnya yaitu hatiku meleleh ketika ia mengungkapkan perasaannya kepadaku. Nah, ada kata meleleh, hatiku meleleh. Nah, itu kan berlebihan kan ya. Contoh yang kedua, suaranya menggelegar, membelah angkasa. Nah, ini juga hiperbola, meninggi-tinggikan atau berlebihan. Lanjut pada nomor 4 yaitu majas litotes. Nah, ini kebalikannya hiperbola. Kalau litotes itu merendahkan ya. Pengertiannya yaitu majas yang mengungkapkan perkataan dengan rendah hati dan lemah lembut.
Biasanya hal ini dicapai dengan menyangkal lawan daripada hal yang ingin diungkapkan. Contohnya, jangan lupa mampir ke gubukku ya. Nah, ada kata gubuk. Nah, gubuk itu rumah, sebenarnya rumah tingkat 5 misalkan gitu kan ya. Tapi kan orang yang bicara ini merendahkan hati. Nah, rendah hati ya. Jangan rendah diri, nggak boleh ya. Rendah hati. Ada kata gubuk itu sebenarnya rumah. Contoh yang kedua yaitu nanti ke Solo naik gerobak. Nah, gerobak itu kalau di Majas Litotes, gerobak itu mobil gitu ya. Tapi kalau misalkan naik gerobak yang sungguhan, nah nggak nyampe-nyampe ya, lama dong gitu. Nanti ke Solo naik gerobak, gerobak asli gitu. Tapi kalau pelajaran bahasa Indonesia, kalau ada kata gerobak itu mobil ya, itu masuknya litotes. Gubuk juga litotes. Ada lagi misalkan bilik ya. Bilik itu kamar ya. Nah, bilik itu juga majas litotes. Seperti itu, gampang. Majas terakhir yang akan kita bahas bersama-sama yaitu nomor 5, majas simile. Nah, simile. Majas simile adalah majas yang membandingkan sesuatu hal dengan hal yang lainnya dengan menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Nah, ada kata pembandingnya. Majas simile ditandai dengan kata sebagai berikut. Nah, jadi kalau adik-adik atau teman-teman semua mengerjakan soal bahasa Indonesia, menemukan kata bagai, bagaikan, laksana, ibarat, seperti, bak, terus ada layaknya dan lain-lain ya. Nah, itu masuknya di majas simile. Tadi kan saya bilang ya dari awal majas metafora dan majas simile itu saudara. Kalau majas metafora itu perbandingan langsung, kalau majas simile itu perbandingan tidak langsung. Nah, karena ditandai itu tadi kata bagai, bagaikan dan lain sebagainya itu tadi ya. Masuk contoh. Nah, contoh pertama, kakak dan adik itu seperti kucing dan tikus. Nah, berarti seperti Tom and Jerry ya kalau dalam kartun. Jadi kakak dan adik itu seperti, ada kata seperti. Nah, berarti ini kan pembanding, ya toh, membandingkan, ya toh. Ada menghubungkan, berarti membandingkan kakak adik itu dibandingkan seperti kucing dan tikus. Contoh yang kedua yaitu wajahmu bagaikan rembulan yang bersinar di malam hari. Nah, ada kata bagaikan. Oh, berarti ini wajahnya itu dibandingkan seperti rembulan yang bersinar di malam hari. Nah, seperti itu. Jadi gampang banget menentukan majas simile. Oke, sampai itu dulu ya jenis-jenis atau 5 majas, lebih tepatnya 5 majas yang sering keluar di ujian semester, bisa juga keluar di tes SBMPTN, bisa keluar di ujian nasional, bisa juga keluar di tes CPNS gitu ya. Jadi nanti kalian bisa pelajari jenis majas yang lain, ada di buku ya, ada di buku, juga ada di online, daring, di Google. Jadi kalian bisa lihat pembelajaran kan ini masih daring kan ya. Jadi kalian gunakan kuota kalian ya, adik-adik siswa-siswi untuk searching pelajaran-pelajaran yang kalian belum pahami. Oke, terima kasih ya. Sampai sini dulu. Semoga pembelajaran video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua, dan kita bisa share juga ke teman-teman. Alias jangan lupa nih, share, like, comment, and subscribe yang belum subscribe. Kalian bisa share ke grup-grup manapun buat berbagi ilmu kan ya. Nah, terima kasih. Berjumpa esok hari atau lusa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.